Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab bagi Bapak Ibu, Saudaraku yang ada di tempat ini, juga bagi yang di rumah-rumah yang mengikuti siaran secara live streaming. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kita pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, Hati Hamba. Persembahkan
Seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, selama hidup kami tidak akan pernah Tuhan melupakan kebaikan-Mu. Selama hidup kami tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Engkau. Bahkan selama hidup kami tetap akan menyembah-Mu Tuhan, karena memang Engkaulah Tuhan Allah yang layak untuk dipuji, diagungkan, dimuliakan, layak untuk disembah selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, menikmati kasih kemurahan-Mu melalui ibadah PA saat ini ya Tuhan. Sungguh-sungguh ini adalah anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah melalui waktu dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bisa pergunakan dengan sungguh-sungguh agar kehidupan kami yang masih banyak ditandai cacat celah kekurangan kelemahan ini, biarlah Tuhan bentuk lewat kuasa firman-Mu agar kami dapat dibenarkan, disucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna. Kehidupan yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, bahkan dibawa dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Di sanalah tempat yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Di sanalah tidak pernah ada air mata lagi. Di sanalah hanya ada kebahagiaan kekal selama-lamanya. Untuk itulah Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, untuk melayani kami sebagai imam besar dan gembala agung yang senantiasa selalu ingin mencurahkan isi hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan teristimewa Tuhan saat kami mendengar firman-Mu, yaitu lewat kekuatan apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi, seperti dalam pujian kita yang naikkan ke hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita. Dia tidak memandang rupa kita, Dia tidak memandang harta kita, tetapi yang Tuhan pandang adalah hati kita. Itulah sebabnya saat ini biarlah hati kita sungguh-sungguh untuk senantiasa dapat memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita, lagu yang kedua, yaitu Kukan Bangkit. Kita tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
bangkit, bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi dialah Raja, dialah Raja. Biarlah pujian ini dapat mendorong semangat kita untuk senantiasa tetap berkobar-kobar dan setia, untuk senantiasa dapat beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Karena saat kita bisa setia sampai garis akhir hidup kita, disitulah kita menjadi umat-umat pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, Berkaryalah Roh Kudus. Kuasamu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati kami, jadi baru. Dari atas sekali lagi, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasamu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Mari undang saudara bangkit berdiri. Berkaryalah dengan kuasamu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasamu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa,
jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami saat ini Tuhan. Kehidupan kami mau diubahkan untuk dapat menjadi sama seperti Engkau ya Yesus. Kehidupan yang layak Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan-awan yang permai. Kehidupan yang layak untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Untuk itu ya Tuhan, berkaryalah Roh Kudus saat ini untuk senantiasa selalu Roh Kudus itu menuntun di setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus melalui dan firman-Mu saat ini Tuhan mampu untuk menyucikan kami, mengubahkan kami untuk dapat menjadi sama sempurna seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba-Mu untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Juga kami yang ada di tempat ini, yang juga di rumah-rumah yang mendengarkan ibadah ini secara live streaming, urapi pula dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam dekapan pelukan kehangatan cinta kasih-Mu, juga untuk mengangkat setiap kehidupan kami dari ketenggalaman dosa-dosa kami, untuk Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga tangan-Mu saat ini mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami Tuhan, untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyambut kedua uluran tangan-Mu. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang mampu Tuhan memberikan yang kepastian bagi kami untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah kita ambil dari Matius pasal 5. Saat ini loncat, kemarin sudah Saudara Olpi sudah membawakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Kita mengambil di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 ini, di situ ada dua hal yang Tuhan tekankan bagi kita. Yang pertama adalah tentang garam dan tentang terang. Dua hal ini sungguh amat penting bagi kita, karena dua hal ini membawa dampak atau membawa manfaat bagi kita, pribadi kita masing-masing, dan juga bisa membawa
dampak dan manfaat juga bagi semua orang. Nah, manfaatnya atau dampaknya apa garam itu? Manfaatnya kemarin sudah di Rabu yang lalu sudah diterangkan oleh Kak Olvi bahwa Saudara Olvi bahwa garam itu memberikan rasa yang enak dalam setiap masakan. Bayangkan kalau dalam masakan itu tanpa ada garam, semahal apapun bahan makanan itu, mungkin ada yang paling mahal apa itu namanya, daging apa itu yang paling mahal? Daging apa namanya? Hah? Wagyu ya, wagyu. Mungkin bahannya mahal, kita beli wagyu, mahal itu harganya. Tapi kalau dimasak tanpa ada garam, ya percuma. Ya itu tadi, cuman mahalnya saja, tapi dimakan tidak enak. Dimakan dan tidak enak. Jadi makanya pentingnya garam itu, semahal apapun bahan makanan, kalau tanpa ada garam, maka semuanya itu akan, ya itu tadi, tawar, hambar. Kemudian yang kedua adalah tentang terang dunia. Terang dunia. Jadi terang atau ini juga membawa dampak bagi kita. Kalau terang itu bisa bercahaya, ya bisa terlihat semua. Kalau tidak, ya gelap. Gelap mata kita. Ya, dalam pandangan kita gelap. Makanya seringkali kalau dalam dalam dunia ini kalau gelap, ya jangan salahkan kalau banyak dikatakan anak-anak Tuhan yang sudah dikatakan anak Tuhan tapi matanya gelap mata, bahkan hidupnya membabi buta sudah. Hanya melakukan perbuatan dosa-dosa dan kesalahan. Ya itulah dampak daripada gelap. Tetapi syukurlah saat ini firman Tuhan bisa membawa kita untuk bisa menjadi garam dan terang dunia. Nah, saat ini kita akan membahas tentang satu dulu, yaitu tentang garam. Seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa garam itu membawa dampak atau membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita sendiri dan juga bagi semua orang. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Saudara Olvi, dan sekarang saya akan membawakan tentang prosesnya untuk bisa menjadi garam. Ya, proses untuk bisa menjadi garam. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak semua air laut di dalam laut itu berubah menjadi garam. Kalau dalam air laut itu menjadi garam, wah, enggak ada nanti kapal pesiar, enggak ada lagi kapal laut bisa berlayar kemanapun ya. Sebab lautnya sudah jadi garam. Bukan seperti itu. Jadi saya katakan sekali lagi, bukan tidak semua air di laut itu menjadi garam, tetapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui proses untuk bisa menjadi garam memang yaitu tadi bahannya dari air laut. Tetapi kalau saudara atau Bapak Ibu ketahui untuk bisa menjadi garam, seorang petani, kalau dikatakan bahwa untuk menjadi garam itu dikatakan seorang petani. Petani itu yang pertama harus menyediakan tempat yang khusus, yaitulah petak atau petak tanah itu. Dia harus persiapkan itu, satu tempat yang khusus. Ya, kalau di sana, saya tahu kalau istilahnya di sana jadi tambak ya. Jadi tambak, tapi tambak bukan tambak udang, tetapi tambaknya garam. Memang dia sediakan khususnya tanah itu. Jadi dikasih pembatas, ada pembatasnya semua itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh seorang petani untuk bisa membuat air laut itu bisa berubah menjadi garam. Jadi petani itu menyediakan tempat khusus atau petak tanah di situ untuk dijadikan tempat menampung air laut. Dan proses yang kedua, itu tadi yang saya katakan, tidak semua air laut, jadi hanya air laut yang bisa masuk ke dalam tempat khusus tadi atau ke dalam tambak itu. Nah, itu di situ yang nanti bisa menjadi garam. Makanya tadi saya katakan tidak semua air laut bisa menjadi garam, hanya air laut yang bisa masuk ke dalam tempat itu tadi. Nah, kalau sudah bisa masuk di situ, sudah penuh, baru nanti ditutup oleh petani tadi. Nah, di situ. Jadi prosesnya yang kedua, tadi petani harus menyediakan tempat khusus, dan yang kedua air laut itu harus masuk ke dalam tempat tadi itu, di dalam tambak itu. Dan yang ketiga, di situ diperlukan sarana. Apa sarananya? Matahari. Harus ada matahari di situ, matahari yang terik di situ. Kalau tanpa ada matahari ya percuma. Walaupun sudah air laut masuk di tambak, kalau tidak ada matahari ya tidak bisa jadi garam. Dan bukan hanya matahari saja yang diperlukan. Setelah tadi saya baca-baca bagaimana sih prosesnya bisa menjadi air laut bisa menjadi garam, ternyata juga diperlukan bukan hanya matahari saja, tetapi harus ada angin di situ. Bahkan kalau angin semakin kencang, semakin bagus di situ. Karena untuk apa? Sinar matahari dan tiupan angin itu untuk mempercepat proses penguapan air laut itu, untuk bisa
berubah menjadi garam. Dan kalau air laut itu sudah menguap, nah baru di situ terlihat kristal putih. Ya itulah yang disebut garam itu. Nah di situ prosesnya. Jadi makanya saudara atau Bapak Ibu kalau boleh ketahui, ya itulah prosesnya untuk bisa membuat garam. Dan kandungan dari garam itu sendiri kita tahu bahwa kandungan dalam garam sendiri itu ada unsur kimianya. Saya tanya-tanya juga kepada istri saya dulu kan dulu Arab biologi ya, dia tahu. Oh di dalam garam itu ada natrium klorida. Jadi ada natrium, ada klorida. Ini tidak bisa dipisah ini. Kalau dipisah hanya natrium saja, wah bahaya bagi tubuh ini, bisa menjadi racun. Demikian pula juga dengan klorida. Tanpa ada natrium juga sama juga, tidak baik juga bagi tubuh kita. Jadi makanya dua unsur ini tidak boleh dipisah, menjadi satu kesatuan, baru menjadi sesuatu hal yang baik bagi tubuh kita. Nah kemarin sudah dijelaskan oleh saudara Olpi, orang tuanya, bapaknya sakit gara-gara apa? Oh setelah diperiksa ternyata kekurangan garam. Lah itu tadi yang saya katakan, bahwa garam itu mempunyai manfaat atau mempunyai dampak yang bagus bagi tubuh kita. Tapi ingat jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan tadi ya itu tadi bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik bagi kita, bisa jadi bisa mengakibatkan darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi makanya yaitu tadi harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan kalau tidak tadi juga bahaya juga, macam-macam penyakitnya. Juga bisa menyebabkan penyakit gondok juga bisa ya. Gondong apa gondok? Penyakit gondok. Nah, itu kekurangan garam juga. Bahaya juga kalau kekurangan garam. Jadi makanya itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya garam ini dalam kehidupan kita. Itu proses garam secara jasmani, ya, secara alami seperti itu prosesnya. Demikian pula juga dengan apa yang tadi kita sudah baca. Kita ini adalah garam dunia. Makanya bagaimana kalau kita ingin menjadi garam secara rohani? Ya prosesnya kurang lebih ya sama seperti yang jasmani tadi itu. Nah, berbicara tentang tempat yang khusus tadi itu, ya itulah sarana yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Apa itu? Ya di dalam gereja saat ini. Ini sarana kita, tempat penampungan kita di situ. Sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa ada tempat, sekali lagi ya itu tadi tidak bisa jadi garam. Air laut tidak bisa jadi garam. Demikian pula juga dengan kita, kehidupan kita ini. Harus, tadi itu prosesnya yang kedua, harus air laut itu harus mau masuk di dalam tempat. Nah saat ini juga bagi kita harus mau bisa masuk di dalam tempat tadi itu. Sama dengan harus bisa masuk dalam kandang penggembalaan. Harus ada di dalam kandang penggembalaan. Kita berada tekun di dalam kandang penggembalaan. Ini supaya kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah ternyata tadi belum cukup sampai di situ saja. Harus ada matahari di situ. Matahari ini gambaran apa? Matahari ini adalah gambaran kasih Allah itu di dalam Mazmur. Matahari itu adalah gambaran kasih Allah. Apa kasih Allah itu? Kasih Allah itu adalah melalui pribadi Yesus. Yaitulah firman, karena begitu Allah mengasihi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah berupa wujud menjadi pribadi Yesus, itulah firman. Jadi kalau di dalam ibadah, di dalam petak tadi itu, kalau tidak ada sinar matahari, sama dengan di dalam gereja tidak ada firman Tuhan, percuma sekali lagi, tidak bisa jadi garam. Jadi makanya ini yang penting bagi kita. Dan bukan hanya matahari saja tadi, yang tadi saya sudah sampaikan, harus ada tiupan angin. Itulah berbicara tentang Roh Kudus. Di dalam kisah para rasul-rasul, pada waktu gereja mula-mula, mereka naik ke loteng, di situ ada tiupan angin yang keras, Roh Kudus. Ya itulah pribadi Roh Kudus. Jadi di dalam kandang penggembalaan harus ada firman dan Roh Kudus, seperti doa tadi saya. Ada firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kita. Untuk apa tadi? Mempercepat proses kita ini. Untuk bisa menjadi garam. Dan tak main-main tadi itu. Kita bisa menjadi garam dunia. Luar biasa. Jadi makanya ini tadi firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisah. Seperti tadi natrium klorida tadi. Tidak bisa dipisah. Sama juga, sama seperti firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisah. Saya sudah pernah juga menyampaikan pedang bermata dua. Jadi pedang itu tidak bisa dipisah. Kalau dipisah, ya jadi pedangnya Petrus. Kalau satunya dipisah, ya bukan sekali lagi bukan Roh Kudus, tetapi lidah kita. Begitu bisa sangat menyakitkan, begitu bisa sampai membunuh manusia. Jadi makanya pentingnya ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh, bahwa natrium klorida tidak bisa dipisah.
Demikian pula juga firman dan urapan Roh Kudus tidak bisa dipisah untuk kita berada di dalam tempat kandang ini, untuk mempercepat proses kita, untuk bisa menjadi garam, supaya tadi itu bisa menjadi dampak, bisa memberi manfaat bagi kita. Kalau kita makan, rasanya enak, dan orang lain juga makan, rasanya nikmat, enak di situ, karena ada garam. Kalau enggak, waduh sudah tawar. Saya teringat, coba kita akan baca di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayub pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Wah, seperti tadi, biar beli wagyu yang harganya mahal tanpa dikasih garam, ya sudah. Atau apakah putih telur ada rasanya? Ayat yang ke-7, aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Jadi tidak enak dimakan, tidak bisa membawa manfaat, tidak bisa membawa dampak bagi kita sendiri, dan juga bisa dampak manfaat bagi orang lain. Makanya pentingnya di sini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo sungguh-sungguh Tuhan sudah memberikan sarana bagi kita tempat. Baik juga saat ini kita berada di tempat ini, saudara tidak menerima apa-apa di sini, hanya menerima itu tadi. Sebab saya bukan menyampaikan hal yang lain, tetapi saya menyampaikan firman Tuhan. Ya inilah tadi yang disebutkan matahari, dan ada urapan Roh Kudus. Begitu mempercepat proses kita untuk bisa menjadi garam. Nah, semoga kita bisa mengerti. Kalau tidak tadi itu, ya sudah, hanya tetap bisa menjadi air laut yang hanya untuk itu tadi. Air laut itu tidak bisa dirasakan. Saya pernah kemasukan air laut, wah, di tenggorokan ini rasanya, kemasukan pas berenang, kemasukan air laut, wah rasanya pahit dalam tenggorokan ini, pahitnya minta ampun di situ. Sampai dampaknya lama itu, rasanya pahit di lidah, di mulut, rendah enak. Apalagi kalau masuk ke hidung, waduh rasanya mau pecah ini kepala ini. Itulah bahayanya kalau air laut tidak berubah menjadi garam, hanya nanti menjadi tempatnya di dalam lautan api yang menyala-nyala, hanya untuk dihukum oleh Tuhan. Makanya ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sungguh-sungguh saat ini kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemudian kembali lagi di dalam Matius tadi, pasal yang kelima, ayat yang ke-13, di situ disebutkan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kita, loh kok bisa ya garam itu bisa menjadi tawar? Nah, kok bisa garam menjadi tawar? Nah, kalau saudara mungkin baca, ya itu tadi, kalau sudah garam menjadi tawar, ya sudah tidak ada zatnya lagi, tidak ada unsur kimianya lagi di dalam garam itu sendiri, sudah tidak ada lagi unsur natrium kloridanya, tidak ada lagi, sama dengan sudah tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, itu menjadi tawar. Dan prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Ada 3 hal yang harus kita sama-sama bisa mengerti tadi itu. Kenapa sampai bisa garam itu bisa menjadi tawar? Nah, yang pertama, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Kejadian 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka, tentunya saudara tahu ayat ini, bahwa ini adalah 2 malaikat yang datang kepada Lot. Pada waktu itu Lot dan keluarganya berlambat-lambat. Nah, malaikat tadi tidak serantan, kalau bahasa Jawanya tadi tidak serantan. Mereka lambat-lambat langsung ditarik kedua tangannya, mereka dituntun gitu. Kalau enggak lambat-lambat, wah tersusul mereka dengan penghukuman Tuhan. Nah, makanya kedua malaikat tadi itu menuntun semua orang yang ada di keluarga Lot pada waktu itu, baik suami, istri, dan kedua orang anaknya. Mereka dituntun ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Ini firman Tuhan. Jadi saya katakan harus ada matahari dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan matahari saat ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh kedua malaikat tadi kepada seluruh keluarga Lot, lari kamu, jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu menoleh ke belakang atau berhenti, kamu nanti akan tersusul dan kamu tadi akan mati lenyap juga. Ini firman Tuhan yang dia sudah dengarkan. Sama matahari sudah menyinarkan dari di dalam air laut tadi. Ya,
terus kemudian loncat ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. 24 ayat yang ke-26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Jadi Tuhan tidak main-main pada waktu itu. Tuhan memberikan satu peringatan, tapi mereka tidak mau. Bahkan peringatan Tuhan pakai orang yang olok-olok saja di situ. Bahkan sampai bukan calon menantu dari Lot. Mereka dikasih tahu, ayo kamu lari ke sana. Nah, itu tadi Lot. Mereka dikatakan seperti orang yang mengolok-olok saja. Akhirnya ya ditinggal sudah. Dan apa yang dikatakan Tuhan betul-betul terjadi pada waktu itu. Akhirnya Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Ini dalam ayat yang ke-24 tadi itu. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini prosesnya atau bagaimana garam itu bisa menjadi tawar. Seperti yang tidak kita sudah baca tadi itu. Yang pertama. Ya, yang pertama bagaimana garam itu bisa menjadi tawar. Jadi kehidupan tadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah dituntun oleh malaikat sama dengan yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih menoleh ke belakang. Lah inilah tadi yang disebutkan sudah menjadi tiang garam tadi. Kalau dulu garam itu batu ya. Kalau dulu garam itu batu. Dan batu itu kalau sama prosesnya kalau saudara kepingin masakan itu kepingin asin, ya dicelup-celupkan sama kayak orang membuat teh celup itu. Jadi dicelup-celupkan begitu. Nah kalau tadi sudah saya katakan bahwa kalau sudah tidak ada natrium kloridanya di situ habis, nah, tinggal jadi batu. Sama dengan jadi tiang garam itu. Nah itulah tadi prosesnya tiang garam. Garam yang tawar tadi itu. Karena dia menoleh ke belakang lagi. Sama dengan artinya adalah terikat kepada Sodom dan Gomora. Jadi sudah percaya mereka, anak Tuhan yang sudah percaya, orang yang disebutkan anak Tuhan ini adalah orang Kristen. Bahkan sampai meningkat lagi menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, baik sangkur, baik pemain musik, baik apa saja yang melayani Tuhan. Tetapi itu masih terikat oleh Sodom dan Gomora tadi. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan seperti saya, seperti saudara Daud, Kak Olpi, Bapak Gembala juga hamba-hamba Tuhan ini. Itu tadi masih terikat pada Sodom dan Gomora. Nah itulah yang dikatakan tadi itu. Menjadi terikat oleh kemegahan dunia, terikat dengan kemuliaan dunia, bahkan juga terikat dengan kekayaan dunia. Bahkan ini yang dulu yang dilihat oleh Lot tadi itu. Sodom dan Gomora itu bagaikan taman Tuhan. Oh ini yang mengikat mereka. Makanya tadi saya katakan tadi, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang sudah dituntun oleh malaikat, yang sudah percaya kepada Yesus, tapi masih terikat dengan itu tadi, kemegahan, kemuliaan, kekayaan dunia. Ini yang bisa menawarkan tadi itu. Bukan menjadi garam, tetapi menjadi tiang garam. Garam itu menjadi tawar. Hati-hati di situ. Khususnya saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hati-hati. Juga kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Makanya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Karena apa? Itu tadi terikat dengan kemegahan dunia, kemuliaan dunia, kekayaan dunia yang bagaikan dulu yang dilihat oleh Lot seperti taman Tuhan. Itu di dalam Kejadian. Coba kita akan baca di situ. Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Dulu pada waktu mau berpisah sama Abraham dikasih tahu. Sekarang kita akan berpisah karena pada waktu itu sering terjadi pertengkaran antara hamba-hambanya Abraham dan hamba-hambanya Lot itu sendiri. Karena ternak mereka begitu banyak sehingga sering terjadi pertengkaran oleh hamba-hamba mereka. Jadi makanya Abraham mengambil satu keputusan, ayo kamu pilih mana sekarang? Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu timur, aku ke barat. Mereka terpisah. Nah pada waktu itu mau terpisah, nah di dalam Kejadian ayat yang ke-13 sampai Kejadian 13 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti dikatakan taman Tuhan. Kita garis bawahi. Memang kalau saudara lihat dunia ini, wah tambah hebat ya.
kemajuannya semakin canggih. Memang luar biasa dunia ini. Kemegahannya, kemuliaannya, kecanggihannya, kekayaannya semakin luar biasa. Ini yang tadi dilihat oleh Lot. Dikatakan tadi seperti taman Tuhan tadi. Loh, makanya mata kita jangan sampai terkecoh. Dulu Adam dan Hawa matanya bisa terkecoh karena melihat tadi. Makanya mata kita harus sungguh-sungguh saat ini. Disucikan, harus betul-betul menjadi garam yang sungguh-sungguh. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana garam itu. Jadi makanya mata kita harus jangan sampai terkecoh oleh apapun juga. Seperti matanya Lot dulu. Sodom dan Gomora dia lihat di situ seperti taman Tuhan. Tapi sebenarnya di situ tempat yang akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Makanya jangan terkecoh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang sekali lagi dunia ini semakin hebat, semakin megah, semakin canggih, semakin mulia dan lain sebagainya. Tetapi ingat sekali lagi, nanti sama seperti nasibnya, seperti Sodom dan Gomora. Makanya yuk, sungguh-sungguh saat ini, kita yang sudah mendapatkan kasih matahari dan mendapatkan angin Roh Kudus itu, sungguh-sungguh bisa menjadi garam. Sungguh-sungguh kita itu betul-betul tidak mengarahkan pandangan kita ke belakang. Jelas tadi firman Tuhan mengatakan, jangan noleh ke belakang ya. Jangan noleh ke belakang. Tetapi itu tadi, setelah mereka keluar istri Lot, mulai, aduh harta saya banyak di situ. Aduh kekayaan saya di situ. Aduh bagaimana barang-barang saya di situ. Bagaimana rumah saya. Akhirnya menoleh di situ. Jadilah tiang garam. Jadi garam yang tawar tadi di situ. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara, khususnya awasan bagi saya pribadi. Untuk itu tadi, kita yang sudah dituntun oleh malaikat tadi itu. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya itu tadi, jangan sampai menoleh ke belakang. Itu yang pertama, menoleh ke belakang tadi artinya. Terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Sehingga membuat manusia tidak setia. Dengan segala kesibukannya dunia ini, dengan segala aktivitasnya dunia, membuat kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Makanya sekali lagi, Tuhan sudah memberikan sarana bagi kita. Memberikan tempat yang khusus bagi kita, air laut supaya bisa masuk. Perhatikan tempat itu. Perhatikan tempat itu, jangan sampai menoleh ke belakang. Kita membuat kita tidak setia, akhirnya yaitu tadi menjadi tiang garam sudah. Kalau sudah menjadi tiang garam tadi di dalam Matius 5 yang ke-13 ya sudah tidak ada gunanya, tidak berguna sudah di situ. Bahkan diinjak-injak oleh ahli, diinjak-injak oleh orang, tidak ada artinya, tidak berguna, tidak ada artinya. Bahkan terlalu hina kehidupan kita, terlalu hina kehidupan kita. Ayo semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah disediakan sarana oleh Tuhan, tempat yang baik bagi kita, air laut untuk bisa masuk di situ. Perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan sampai menoleh ke belakang dengan pengaruh-pengaruh dunia, dengan segala aktivitas-aktivitas dunia, dengan segala kemuliaan, kemegahan dunia dan kekayaannya, membuat anak manusia, membuat pelayan Tuhan, membuat hamba Tuhan menjadi tawar di situ, menjadi tiang garam. Tidak ada gunanya lagi. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian tentang menoleh ke belakang juga yang kedua artinya terikat dengan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Terikat dengan dosa dan puncaknya dosa itu terdapat di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah ayat yang ke-28 terlebih dahulu. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Nah, inilah tadi yang saya katakan. Ingat, tadi menoleh ke belakang artinya terikat akan apa yang ada di dunia. Sehingga tadi kita tidak bisa memperhatikan ibadah kita. Kemudian yang kedua tadi, menoleh ke belakang artinya terikat pada puncak, pada dosa sampai puncaknya dosa. Apa dosa dan puncaknya dosa? Mulai dari dosa makan minum tadi. Dosa makan minum. Tadi disebutkan di situ ya. Pada zaman Lot mereka makan dan minum.
Dosa makan minum ini. Apa dosa makan minum? Mulai merokok, minum, mabuk, narkoba, nah itu semua lewat mulut semua. Itu dosa-dosa semua. Ya, itu terikat oleh, bayangkan mereka sudah percaya Yesus, sudah dituntun, tapi terikat oleh dosa tadi. Tadi terikat oleh dunia sehingga tidak setia, tidak beribadah melayani Tuhan. Sekarang terikat oleh dosa sampai puncaknya dosa, makan minum, mulai merokok, minum, mabuk, cabul, sampai itu percabulan, dosa percabulan itu seks pada diri sendiri, yaitu melakukan seks bebas, bahkan sampai kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Nah itulah kawin mengawinkan. Kalau saudara sekarang sudah di mana-mana sudah disetujui ya, kawin campur. Nah, sekarang sudah ada, bahkan sudah seluruh gereja sudah menandatangani kawin campur boleh di situ. Kawin cerai enggak apa-apa, asal jemaatnya enggak minggat saja enggak apa-apa, disetujui oleh gembala. Kawin campur kayak kawin mengawinkan, itu lebih parah lagi itu. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, semua sudah dibikin undang-undangnya. Bahkan di Belanda sudah ada undang-undangnya. Kalau enggak, pendetanya enggak mau melakukan, ya masuk penjara di situ. Terlalu ngeri saat ini. Ya inilah tadi dikatakan, mereka terikat oleh dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum tadi itu, kemudian membeli menjual. Wah, itu tadi yang membeli dan menjual ini perkara uang, keuntungan, membuat orang kikir selakah gitu. Kemudian menanam, membangun tadi itu, bangunan-bangunan. Kalau sekarang kita dibentuk menjadi bangunan tubuh Kristus yang sempurna, tapi ingat ada pembangunan yang lain. Itulah pembangunan tubuhnya setan, pembangunan Babel di situ. Makanya hati-hati kita di situ. Makanya kita mau dibangun di apa saat ini? Mau untuk dibangun menjadi tubuhnya Kristus atau menjadi tubuh Babel, menjadi tubuhnya setan di situ. Jadi makanya terikat kepada dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga orang itu tadi selalu berbuat dosa dalam kehidupannya. Bayangkan sudah percaya Yesus, menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tapi masih terikat. Wah, sekarang ini bebas sekarang ya, udah merokok, oh silakan melayani, enggak apa-apa. Apalagi sudah kawin cerai, oh silakan, enggak apa-apa sekarang. Begitu. Ini yang perlu kita waspadai dengan sungguh-sungguh. Jadi makanya ini kembali lagi kepada zaman Lot. Jadi makanya kita yang sudah sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ini, biarlah kita mendapatkan sinar matahari yang terik di situ, dan ada hembusan angin Roh Kudus yang membuat kita menjadi garam. Sehingga itu tadi. Jadi kita menjadi garam yang betul-betul membawa manfaat, membawa dampak bagi kita dan juga bagi semua orang. Jadi bagaimana? Jadi itu tadi, saat kita sudah percaya kepada Yesus, jangan sampai menoleh lagi ke belakang. Pandangan kita kemana? Seperti tadi yang kita sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai menoleh ke belakang, tetapi pandangan kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Nah bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Prakteknya ya kita selalu tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab di dalam ibadah ini ada pribadi Tuhan yang disampaikan, ada firman Tuhan yang seperti tadi saya katakan tadi, ada firman Tuhan di situ. Nah, itulah tadi itu harus mengarahkan pandangan kita di dalam ibadah pelayanan kita. Dan yang kedua tadi itu, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62, jadi pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan, sama dengan pandangan harus tertuju ke dalam ibadah kita. Dan yang kedua, pandangan ini harus tertuju di dalam Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi pandangan kita harus lurus ke depan. Harus memandang kepada pribadi Tuhan, memandang kepada ibadah, tekun setia beribadah, dan harus memandang di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu tadi menjadi imam-imam raja-raja. Itu pandangan kita ke sana. Jadi pandangan lurus ke depan sama dengan pandangan yang hanya memandang di dalam setiap ibadah pelayanan kita. Ayo sungguh-sungguh saat ini kita tidak main-main. Kita dibentuk menjadi garam-garam Tuhan yang bisa memberikan dampak. Ingat, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, juga bisa memberikan dampak bagi kita. Pemain musik juga bisa memberikan dampak, manfaat juga. Kita menyanyikan lagu, ada irama musik yang enak didengar di situ. Semuanya bisa memberi dampak semua, manfaat
bagi kita dan bagi semua orang, bisa membawa dampak. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi proses atau garam menjadi tawar yang pertama karena menoleh ke belakang. Sudah dituntun oleh Tuhan tapi masih terikat oleh dunia, terikat oleh dosa, sehingga tidak bisa memandang ibadah dan pelayanan. Sama dengan itu tadi, garamnya sudah jadi tiang garam, sudah tidak ada lagi gunanya. Lah buat apa? Sudah tidak ada lagi natrium kloridanya, lah buat apa tadi? Ya itu tadi, hanya untuk dibuang dan hanya untuk diinjak-injak. Makanya perlu kita waspadai. Itulah tadi pertanyaannya, kenapa? Bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Karena menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Tidak ada lagi rasa asinnya, yang hanya adalah tawar di situ. Ini proses garam menjadi tawar yang pertama. Yang kedua saat ini, proses atau bagaimana garam itu bisa menjadi tawar. Sekarang kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Injil Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Tidak bisa diasinkan. Jadi dengan apa? Tidak ada garamnya, jadi sudah jadi tawar. Tidak bisa diasinkan lagi. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hatimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Jadi bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Yang kedua, jadi prosesnya garam itu menjadi tawar, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa berdamai. Tidak bisa berdamai sudah. Tidak bisa berdamai. Lu bayangkan, tadi sudah dituntun oleh Tuhan. Nah sekarang sudah lebih meningkat lagi, sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah memperhatikan ibadah, sudah memperhatikan pelayanan, tapi jadi garam yang hambar. Bagaimana ini? Ya itu tadi, karena tidak bisa berdamai. Karena tidak bisa berdamai. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, khususnya buat saya pribadi. Makanya ini rumus bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan. Ini rumus yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Ya, rumus yang harus kita pegang. Jadi ini tadi ya prosesnya, atau bagaimana garam itu bisa menjadi hambar karena tidak bisa berdamai. Nah, rumus yang harus kita pegang di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Bagian A saja. Sedangkan seorang hamba Tuhan, bahkan tadi bukan hanya hamba Tuhan saja, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan termasuk di situ. Sedangkan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Itu menjadi rumus bagi kita. Tetapi kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan bertengkar, ya kita balik saja, berarti tidak boleh jadi titik-titik. Ya tidak boleh jadi hamba Tuhan, ya tidak boleh jadi pelayan Tuhan, tidak boleh jadi anak Tuhan. Ya itu rumus yang harus kita pegang. Jadi makanya itu tadi, hambar karena tidak bisa berdamai. Ya karena ya itu tadi, suka bertengkar. Padahal jelas tadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar tidak boleh jadi hamba Tuhan, tidak boleh jadi pelayan Tuhan, tidak boleh jadi anak Tuhan. Itu rumus yang harus kita pegang. Jadi makanya harus sungguh-sungguh ini harus kita pegang dengan sungguh. Makanya kemarin saya sudah menyampaikan di dalam kaum muda remaja juga ya. Ayo sungguh-sungguh kalau kita ingin berdamai, ya sungguh-sungguhlah kita di situ. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa berdamai. Salah atau benar, ya itu tadi. Salah atau benar harus ada proses pendamaian di situ. Biar apa sekali lagi ya bisa berdamai di situ. Tapi kalau tidak, ya ini tadi menjadi garam yang hambar, tidak ada gunanya lagi, hanya untuk dibuang, kemudian diinjak-injak orang. Makanya perhatikan hidup kita ini, masih suka bertengkar apa enggak? Ayo perhatikan di dalam rumah tangga, suami istri masih suka bertengkar apa enggak? Kalau masih suka bertengkar, ya itu tadi, kembali lagi ke firman tadi, kembali ke rumus tadi. Kalau suka bertengkar, enggak bisa jadi, enggak boleh jadi hamba Tuhan, enggak boleh jadi pelayan Tuhan, enggak boleh jadi anak Tuhan. Di situ jelas tadi firman Tuhan mengatakan enggak boleh bertengkar, harus bisa berdamai. Amin, Bapak Ibu, harus bisa berdamai supaya kita bisa memberi dampak, memberi manfaat bagi keluarga kita, bagi semua orang. Harus bisa
berdamai di situ. Nah, kenapa sih tidak bisa berdamai tadi? Ini yang harus kita ketahui dengan sungguh. Kenapa hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan tidak bisa berdamai? Sulit sekali untuk berdamai. Sulit untuk bisa berdamai di situ. Coba kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal yang ke 2 ayat yang ketiga. 3 ayat yang ketiga mungkin. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, nyanya itu huruf besar, itulah kepada Tuhan, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa sih hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak bisa berdamai? Jadi ya itu tadi, jadi hambar tadi, tidak bisa berdamai karena itu tadi kehidupannya tidak punya pengharapan. Kehidupannya tidak punya pengharapan. Pengharapan dari mana? Pengharapan itulah Roh Kudus. Makanya tadi butuh firman Tuhan untuk bisa menatap kita, untuk bisa melihat ke depan, melihat pribadinya Tuhan di dalam ibadah, melihat pribadinya Tuhan di dalam pelayanan kita. Nah sekarang kita membutuhkan Roh Kudus juga, angin tadi itu. Makanya butuh kita ini, bukan hanya sinar matahari, tetapi butuh tiupan angin yang keras. Itulah Roh Kudus tadi yang memberikan kita hidup dalam pengharapan. Kalau tidak hidup di dalam pengharapan, ya itu tadi tidak bisa suci hatinya sudah. Hatinya tidak bisa suci. Tadi jelas ayat firman Tuhan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Jadi ya itu tadi kembali lagi, kenapa tidak bisa berdamai? Karena tidak ada pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, hatinya, kehidupannya tidak bisa suci. Kehidupannya tidak bisa suci, hatinya tidak bisa suci. Bagaimana prakteknya hati tidak bisa suci? Ya selalu menyimpan kesalahan, mempertahankan kesalahan, menyimpan dan mempertahankan kesalahan. Baik itu kesalahan diri sendiri, juga kesalahan orang lain, sehingga hatinya menjadi pahit tadi di situ. Hatinya menjadi pahit di situ. Wah itu tadi sudah hilang rasanya, hambar jadi itu, bahkan pahit hatinya. Ingat, saya sudah menyampaikan pahit itu seperti absintus, bagaikan bintang yang sudah jatuh, pahit itu di situ. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu membuat hati kita menjadi suci, orang yang berpengharapan sehingga kita bisa menyucikan hati kita. Tidak lagi menyimpan kesalahan. Kalau kita tidak menyimpan kesalahan, bagaimana caranya kita tidak menyimpan kesalahan diri sendiri? Ya prosesnya mengaku dosa. Prosesnya mengaku dosa, seperti tadi saya katakan, di dalam rumah tangga. Kalau ingin damai di dalam rumah tangga itu, baik, benar, ya sudah, kalau kepingin damai, sudah, aku yang salah, sudah. Selesai sudah di situ. Coba nanti praktekkan Bapak Ibu. Kalau dalam rumah tangga tidak ada suasana damai, ya praktekkan itu. Setiap apa saja sudah, aku yang salah, sudah, aku yang salah. Cepat selesai, proses pendamaian itu cepat terjadi. Sehingga di dalam rumah tangga itu betul-betul ada damai sejahtera. Yang benar saja harus ngaku salah kok supaya dapat damai, apalagi yang salah. Apalagi yang salah. Ya harus mengaku dosa. Lu bayangkan tidak salah, tidak mengaku, ya itulah tadi garam yang hambar. Masih menyimpan kesalahan, masih menyimpan kesalahan orang lain juga. Makanya supaya kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya inilah prosesnya kita menjadi garam. Pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita punya pengharapan, dan pengharapan, kalau kita hidup di dalam pengharapan, kita bisa menyucikan hati kita ini. Tidak lagi menyimpan, tidak lagi mempertahankan kesalahan diri sendiri, dan juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saling mengaku dosa. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat lagi. Ya, itu saja. Kalau sudah mengaku diampuni, ya jangan berbuat dosa lagi. Terus bagaimana prosesnya juga? Mengaku dosa dan ada kelanjutannya ini. Mengaku dosa dan saling mengampuni. Ini sama dengan sudah mencabut akar-akarnya, mencabut akar pahit. Mengampuni kesalahan dan melupakan. Nah, mengampuni dan saling melupakan. Kalau tidak melupakan, wah ini yang sulit. Jadi makanya, sulit Pak Hari untuk melakukan itu ya, karena memang kita belum jadi garam. Kalau kita jadi garam tidak sulit kita. Tapi kalau kita sudah bisa menjadi garam, gampang kita lakukan. Karena di situ ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa itu tadi, bisa mengaku salah kepada orang lain, tidak menyimpan kesalahan, mengampuni orang dan melupakan kesalahan. Seperti saya dulu pernah saya sampaikan, saya itu orangnya pendendam, tidak gampang untuk melupakan kesalahan orang lain.
orangnya pendendam sungguh-sungguh. Tetapi ya itu tadi, karena pertolongan Roh Kudus tadi ini, dimampukan oleh Tuhan, kita bisa melupakan kesalahan orang lain, tidak diingat-ingat lagi sudah. Sama seperti Yesus, Yesus tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Ya inilah garam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ingat di situ, kalau kita sudah memiliki hati yang suci tadi itu, tidak ada lagi menyimpan kesalahan tadi, tidak lagi menyimpan kesalahan diri sendiri dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, melainkan melupakan tadi di situ. Nah, tandanya tadi bagaimana kalau tadi orang yang tidak bisa berdamai tadi itu sulit melupakan kesalahan orang lain? Itu tadi hanya menyimpan kesalahan itu. Tandanya di situ selalu sungut-sungut, ngomel dalam hatinya. Itu sudah tawar di situ hatinya. Ayo perhatikan, kalau kita masih sering kali ngomel, sering kali sungut-sungut di situ, sering kali iri, dengki melihat orang lain dipakai oleh Tuhan luar biasa, kita mulai iri di situ, mulai dengki, diberikan kesuksesan oleh Tuhan dalam bidang usaha apa saja, wah mulai iri, wah itu harus korupsi, itu begitu. Itu tandanya orang yang tawar hatinya, tidak suka melihat orang lain berhasil, tidak suka melihat orang lain sukses, selalu ngomel, selalu bersungut, selalu iri, selalu dengki, bahkan digosipkan, difitnah dan lain sebagainya, sampai menghujat. Nah inilah tandanya garam sudah menjadi tawar di situ. Jadi makanya pentingnya di situ. Jadi makanya harus bagaimana? Harus bisa saling mengaku dan saling mengampuni dan melupakan segala kesalahan. Baru kita bisa menjadi garam yang bisa memberi manfaat, bisa memberi dampak bagi orang lain juga. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga saat ini, bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Masih ingat tadi ya, yang pertama tadi karena menoleh ke belakang, jadi tawar. Yang kedua, tidak bisa berdamai, jadi tawar, sudah meningkat lagi, sudah bisa masuk di dalam ruangan suci. Kalau di dalam tabernakel sudah masuk di dalam ruangan suci di situ. Nah, sudah masuk dalam ruangan suci sebenarnya. Sudah ada pertolongan Roh Kudus, tapi tidak bisa berdamai di situ. Wah, cilaka tadi di situ. Ya, menjadi garam. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosesnya garam menjadi tawar? Yang ketiga, di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ya inilah bagaimana garam itu menjadi dambar. Jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, baik perkataannya, baik perbuatannya, tanpa ada kasih. Tanpa ada kasih. Tadi tanpa ada firman. Yang kedua tanpa ada Roh Kudus. Yang ketiga tanpa ada kasih. Baik perkataannya, baik perbuatannya. Ya, baik perkataannya dan baik perbuatannya, ini tanpa kasih. Nah, ini sudah menjadi gambar, ini meningkat lagi sudah. Ini meningkat lagi sudah sebenarnya. Bukan hanya dituntun lagi, tapi sudah dibawa masuk ke dalam ruangan suci. Bahkan sudah hampir lagi sudah masuk di dalam ruangan maha suci. Kasih di situ, sempurna. Tetapi tidak bisa menjadi hambar lagi. Waduh, cilaka ini, kejatuhan yang paling amat dalam ini. Kejatuhan yang paling amat dalam. Karena di dalam perkataannya dan perbuatannya tanpa kasih. Bagaimana sih perkataan tanpa kasih itu? Prakteknya perkataan tanpa kasih, ya perkataan tanpa kasih, yaitu tadi selalu perkataan itu selalu menyakiti orang lain, selalu itu tadi membuat orang lain sedih dan lain sebagainya. Itu perkataan tanpa kasih, hanya menyakiti, hanya berbuat jahat. Nah itulah tanpa kasih. Tetapi perkataan yang kasih itu bagaimana? Perkataan yang penuh dengan kasih itu perkataan yang bisa menasehati dengan satu dengan yang lain. Nah itu tadi yang saya katakan, garam itu bisa memberi manfaat dampak bagi kita sendiri dan juga dengan orang lain. Perkataan kita nih, perkataan yang penuh kasih itu bisa menasehati oleh orang lain. Kalau orang lain salah, yuk dinasehati, jangan begitu ya, kamu nanti bahaya lo begini, begitu. Ada selalu nasihat di situ. Kemudian kalau meningkat lagi, kalau tidak bisa nasehati, ya ditegur. Nah,
kalau sudah ditegurnya memang tidak enak, tapi masih bentuknya kasih di situ. Masih bentuknya kasih. Nah, jadi perkataan yang penuh dengan kasih menasehati masih dalam perkataan yang enak tadi itu. Tapi kalau sudah ditegur mungkin sedikit tidak enak ya. Bagi telinga juga, bagi hati juga tidak enak. Tapi bentuknya masih kasih di situ. Kasih. Bahkan kalau teguran tadi itu bila perlu dihajar, bila perlu dihajar. Ya kalau anak itu tidak dihajar, anak gampangan itu namanya. Itu Rasul Paulus juga mengatakan begitu. Kalau kita mengasihi anak saya kalau nakal dikasih tahu tidak mau, 1 kali 2 kali, tegur tidak mau ya pukul. Tetapi pukulnya harus dengan kasih. Kalau mukul tanpa kasih, ambil kayu pentung di situ, sikat puak, mati anaknya. Tapi kalau dengan kasih terukur semua. Bisa mengerti ya? Jadi semoga kita bisa mengerti. Bila perlu dihajar di situ, itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi makanya masih bentuknya kasih. Kalau sudah dihajar, sekali lagi kalau dinasehati masih enak sekali lagi ya. Masih enak. Ayo cukup sebenarnya untuk kita dinasehati saja. Jangan sampai ditegur, enggak enak kalau ditegur. Makanya harus tahu diri kita ini. Makanya harus ada firman, ada Roh Kudus supaya tidak ada teguran bagi kita. Cukup kita dinasehati saja. Kalau enggak tadi ditegur, sudah enggak enak kalau ditegur. Apalagi dihajar. Kalau dihajar ini sudah kesempatan terakhir sudah. Kesempatan terakhir kita buat mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Jangan sampai kita di situ. Kesempatan terakhir. Kalau dihajar bertobat, selamat. Tapi kalau dihajar tidak bertobat, cilaka sudah di situ. Kalau sudah saudara baca itulah penghukuman cawan murka di situ. Mereka sudah digigit, belalang sudah ini merasa kesakitan, tidak bertobat malah menghujat Tuhan. Lu bayangkan ini. Sudah datang penghajaran Tuhan, tapi mereka tidak bisa bertobat. Ini yang cilaka. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo sungguh-sungguh. Ya inilah tadi prosesnya bagaimana garam itu bisa menjadi tawar. Karena di dalam perkataan tadi itu tidak di dalam perkataan dan juga dengan perbuatan tanpa ada kasih. Tetapi kalau ada kasih, perkataan kita selalu bisa menasihati orang lain, bisa menegur orang lain, bisa membangun oleh orang lain, supaya orang lain itu bisa terbangun kerohaniannya dan memuliakan nama Tuhan. Dan bukan hanya perkataan penuh dengan kasih, tetapi juga dengan perbuatan. Makanya tadi saya katakan, ya, jadi baik perkataan dan perbuatan harus dengan kasih, penuh dengan kasih. Kalau tidak tadi itu menjadi garam yang hambar, garam yang tawar tadi. Ayat yang terakhir di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat 44. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang keliru lagi. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi di dalam perkataan kita, baik juga dalam perbuatan kita harus penuh dengan kasih. Bagaimana perbuatan yang penuh dengan kasih itu? Yaitu tadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu tadi dan berdoalah. Lah inilah perbuatan penuh dengan kasih, sampai kita bisa mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi hanya berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Ya, inilah garam tadi yang membawa dampak, yang membawa manfaat bagi kita pribadi dan juga bagi orang lain. Bahkan sampai musuh juga bisa merasakan manfaatnya itu kalau kita bisa menjadi garam. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar, garam yang hambar tadi itu. Masih ingat tadi ya prosesnya kami hambar tadi, karena menoleh ke belakang tidak bisa berdamai dan hidupnya perbuatan perkataannya tanpa ada kasih, menjadi garam yang hambar. Hanya untuk dibuang ke dalam lautan, hanya tetap menjadi air laut tadi itu, sampai menjadi lautan api yang menyala-nyala.
tempatnya di mana itu? Di dalam neraka. Disitulah kematian kedua selama-lamanya bersama dengan semua iblis dan malaikat-malaikatnya akan disiksa siang dan malam. Jadi makanya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo sungguh-sungguhlah kita menjadi air laut yang bisa masuk di dalam tempat yang dikhususkan itu, untuk kita bisa menerima matahari, bisa menerima angin, dan kita ada kasih di dalam kehidupan kita, bisa melakukan yang terbaik, sampai juga melakukan yang baik bagi musuh-musuh kita. Karena disitulah kita menjadi sama tadi itu, kita menjadi sama sempurna seperti Bapa yang kita yang di surga adalah sempurna. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua saat ini. Biarlah sungguh-sungguh kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan saat ini, dapat menolong kita semua, kita menjadi garam yang sungguh-sungguh bisa memberikan manfaat dan dampak bagi orang lain semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian tadi, lagu yang ketiga, Berkaryalah Roh Kudus. Biarlah kita dibentuk untuk menjadi sama sesuai dengan firman Tuhan, kita menjadi sama sempurna seperti Dia. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Dari atas, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Biar firman Tuhan dan Roh Kudus berkarya menjadikan kita garam-garam dunia dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Itu dari atas sekali lagi. Saya undang semua bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi, jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi garam, haruslah kita tetap menjadi garam.
Jangan garam itu menjadi hambar, menjadi tawar. Kalau menjadi tawar tidak ada lagi gunanya, hanya untuk dibuang, bahkan diinjak-injak oleh orang. Kehidupan yang tidak hina, kehidupan yang tidak berharga, hanya untuk dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi garam yang membawa manfaat, membawa dampak bagi diri kita sendiri, bahkan juga bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh kami dapat mempertahankan, kami dapat menjadi garam yang sungguh-sungguh Tuhan, membawa manfaat bagi semua orang Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan dapat menolong orang lain juga, dan menolong diri kita, kami sendiri, dan juga bisa menolong keluarga kami semua tertolong oleh karena garam itu memberikan manfaat yang indah, memberi manfaat yang enak Tuhan bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh-sungguh tetapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap dalam pertolongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan sekali lagi, tetapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga teringat akan Ibu Timbul, saat ini yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolonglah Ibu Timbul Tuhan dalam penderitaan kesakitannya saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang dideritanya, tapi kami selalu memohonkan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami selalu memohonkan ampun atas segala dosa kesalahannya. Biarlah bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna Tuhan. Yang juga untuk yang lain-lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, Engkau sendiri yang menilik kehidupan anak-anak-Mu yang sakit. Bahkan Tuhan selalu memulihkan kesehatannya hingga sempurna, agar kembali anak-anak-Mu boleh beribadah melayani Engkau dengan setia. Nama-Mu dipermuliakan, mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan. Bahkan yang mengalami kelemahan, kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami dengan kekuatan firman dan urapan Roh Kudus-Mu, untuk kami tetap memandang di dalam setiap ibadah pelayanan kami. Kami tetap Tuhan untuk bisa berdamai dengan siapapun juga, terutama berdamai dengan Engkau. Dan juga Tuhan dalam perkataan perbuatan kami selalu penuh dengan kasih. Sehingga Tuhan kami dapat menjadi garam, dapat menjadi manusia yang sama sempurna seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dekat Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.